Yang jelas kita akan bahas Dark Nuns. Dark Nuns. Aku kalau dikasih interview sama Song Hye Kyo, aku mau nanya sih kayak, Mbak kenapa ya? Atau Mbak siap gak sih? Ya, Mbak Langsung aja ke sana ya. Mbak, iya nggak sih Mbak? Sebenarnya ini Mbak ini niat yang gak kamu sih cari bikin- nggak sih sebenarnya gitu? What? Season 6? 6? It's so sick that it's season 6. What? I can't even. Hai, kamu pendengar baru Ngedrakor. Kalau kamu dengerin episode ini di Spotify, please pencet tombol follow di channel kita. Atau kalau kamu dengerin ini di YouTube, subscribe yuk. Caranya supaya kita nge-review secara demure gitu. Nge-review hal yang tidak terlalu kita sukai tapi dengan chilled gitu. Tapi ya, obrolan ini, pertanyaan kamu barusan itu cukup relate sama salah satu episode yang akan kita bahas next di Ngedrakor tentang Melo Movie. Kayak aku nonton Melo Movie itu kayak sedikit berkaca, maksudnya enggak secara karakternya enggak, tapi kayak semesta dan kenyataan yang ada di situ, dan itu juga membuat aku berpikir kayak, Iya tahu. am I being too harsh sometimes or am I just honest? Gitu. Dan itu kan pertanyaannya. That's a good ini ya. Kamu hasil refleksi dari nonton itu secara personal ini enggak? Iya. Kayak kesentil gitu. Soalnya kan ada adegan di mana karakternya Chae-woo-sik di situ dianggap sebagai penyebab dari usaha bunuh dirinya sutradara kan, gara-gara kritik dia terhadap film tersebut gitu kan. Terus ketika aku nonton itu aku kayak ngerasa harusnya tuh dunia tuh nggak kayak gini. Maksudnya aku menolak untuk setuju dengan Cara penyelesaiannya itu. bukan menolak untuk setuju dengan bagaimana respons atau reaksi orang yang menerima kritik itu. Tapi di saat yang sama kayak, tapi kan itu respons mereka yang aku nggak bisa kontrol. Bisa aja mereka merespons seperti itu karena memang mereka lagi di titik terendah dalam hidup mereka gitu kan. Tapi ya untungnya ketika penyelesaiannya ditampilkan, ternyata emang dia emang ingin menampilkan hubungan yang sehat antara kritikus dan sutradara. Itu sebenarnya goalsnya. Jadi nggak ada tuh ibaratnya kayak this is not personal gitu. Ini tuh kritik ini tuh nggak personal, nggak menyerang lo sebagai personal, tapi ini menyerang lo sebagai profesional, sebagai sutradara gitu. Dan iya, aku nonton itu jadi kayak, oh iya, we need that boundaries gitu loh maksudnya. Dan itu juga pikiran sehat sih jadinya. Iya. Makanya jadi ketika pas episode itu specifically kayak aku lega ternyata ditampilkannya kayak gitu endingnya. Tapi di saat yang sama juga kayak tadi aku kembali ke pertanyaan yang awal tadi kayak, am I being too harsh? Terus balik lagi ke pertanyaan kamu kayak, gimana sih kita mau menyampaikan kritik yang demure, yang kita nggak suka nih sebenarnya sama satu hal ini, tapi tetap terasa seperti kita tuh kasih masukan, bukan cuma sekedar anjir film lo jelek gitu. Iya benar. Kan? Iya, itu refleksi yang kalau kita berhasil menemukan jawaban atau apapun gitu ya dari hasil renungan barusan, that's gonna be a healthy, outcome. Betul. Karena aku rasa ya penyelesaian semua masalah di Melo Movie itu, ini kita terlalu panjang tentang Melo Movie, tapi nggak apa-apa. Aku pengen komentar sedikit aja. Mungkin semesta yang diciptakan tuh kayak gak terlalu dramatis, ngerti gak? Masalah mereka tuh sebenarnya sangat mendalam loh, semua orang itu. Tapi aku ngerasa, makanya ke kamu bilang pertama kali kita ngomongin Melo Movie tuh kayak, why do I feel like ini tuh bukan materinya Netflix, kayak terlalu tenang untuk jadi sebuah tontonan di Netflix menurut aku ya. Karena misalkan contohnya kembali lagi ke yang itu, gimana kritikan tuh bisa berefek ke kehidupan personal seseorang. Dan aku ngerasa di sana, apakah mungkin aku selama ini terekspos ke dramatis stories yang memang, kalau ada yang kayak gini tuh, wah gimana ya, semua orang di sekitarnya tuh yang terlibat tuh gegana, terus wah sedangkan Chae-woo-sik di sana kok gini ya, aku nggak terbiasa melihat, terlalu kalem ya dia. Terus ternyata dari kelempengan itu dia menemukan like deeper truth yang memang ketika dia ketahui, bukan itu banget kok yang bikin dia ternyata masuk rumah sakit ya kan. Setelah dipelajari lebih banyak, dan it's okay sebenarnya, you don't have to explain yourself to other people. Kayak dia nggak berusaha ngadepin media yang enggak kok, aku nggak bermaksud harming people, nggak gimana. True, nggak perlu
mengklarifikasi sesuatu Tidak, yang iya, emang bener. itu bukan, yang pertama bukan salah lo, yang kedua bukan kapasitas lo juga untuk klarifikasi That's apapun, it. karena again ranahnya adalah profesional. Kayak ya pekerjaan gue sebagai kritikus film gitu, sebagai kritikus film ya ini yang gue lakukan. Iya, dan gitu. secara personal aku sama orang itu bisa punya dinamika yang berbeda gitu. Betul. That is so refreshing in a way. Kok aku ngerasa ini tuh satu, aku ngerasanya kurang genah sebenarnya, kayak kok gak genah ya penyelesaian seperti ini. Tapi setelah dilalui dan aku terbiasa dengan semestanya Melo Movie 5 episode 6 episode, emang ini pijakannya. Jadi everything that is solved here di sini tuh tidak ada yang you know kalau ada sound yang so calm. So calm. Kayak kita tuh ya udah ngalir aja gitu. Dan menurut aku ini hal yang baru, maksudnya hal yang tidak banyak aku lihat gitu aja sih. Jadi kayak oke, dan aku sekarang kayak udah hook dan I like it. I like it so much. Kita akan ngebahas itu di episode sendiri, tapi di episode ini kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, kenapa akhirnya kamu mempertanyakan how to be demure when we talk about something yang kita nggak suka gitu. Apakah kita setidak suka itu dengan materi yang akan kita Dark Nuns ini gitu atau gimana? Kalau aku sih, aku boleh bilang kalau aku terekspos sangat banyak sama pre-promotionnya, mulai dari kayak trailer, foto-foto dan segala macam, karena aku tahu ini diperankan oleh Song Hye Kyo, terus juga ada John Yo Bin yang sepanjang 5 tahun terakhir ini kayaknya emang lagi dapat proyek yang bagus-bagus terus gitu. Terus sutradara yang megang film ini adalah sutradara dari satu film yang populer sebelumnya di tahun 2015, judulnya The Priest kan. Dan ini supposed to be like sequel tapi versi perempuannya gitu. Nah jadi aku banyak banget terekspos sama itu dan ngelihat antisipasi buat film ini tuh pada akhirnya tinggi gitu. Aku juga. Terutama karena aku suka horor kan. Aku suka horor banget. Enggak, dan kamu suka secara spesifik exorcism kan? Ya, aku suka. Kamu suka yang kayak gini? Klinik yang kayak gini nih aku suka. Aku suka sesuatu yang kayak kesurupan. Kamu tuh suka kesurupan orangnya. Iya, aku suka. Seperti biasa, kalau dimanapun aku selalu kesurupan. Mau di ya meja kan? kerja, di depan mikrofon, di tempat konser, aku selalu kesurupan. Capek gitu emang hidupnya tuh ya. Emang capek banget. Iblis emang penuh di diri gue. Nah, dan aku suka sama tipe-tipe cerita yang kayak ngebentrokin science with religion, something kayak gitu yang menurut aku sesuatu yang kayaknya lo mau bahas sampai kiamat dunia juga nggak akan kelar karena emang nggak bakal bisa ketemu gitu. Iya, benar. Di dalam sebuah kayak ya karya seperti ini gitu kan. Ini bukan film religi anyway kan. Ini kan sebenarnya emang film exorcism gitu, tentang apa bahasa Indonesia exorcism? Apa? Kesurupan tuh diobatin pakai apa? Ruqyah. Iya sih, iya. Exorcism pengusiran iblis. Nah, ini kan pengusiran iblis gitu. Tapi pas nonton aku tidak. Aku dulu ya. Silakan. Ini for the record guys, kita sudah briefing sebelum ini, kayak kita nggak mau mencak-mencak ngebahas ini, kita mau yang chill aja, santai aja. Aku ketika nonton ini aku tidak merasa takut. Yang pertama, 1 jam setelah film ini berjalan aku ngantuk. 1 jam 15 menit mungkin kayak apa sih sebenarnya aku tonton ini, bingung mau kemana sebenarnya, apa yang ingin ditampilkan, mana ininya, horornya tuh mana gitu. Sampai akhirnya aku udah nggak peduli lagi apa yang terjadi di akhir. Sampai akhir ketemu nggak dagingnya? Enggak, sampai tiba-tiba Song Hye Kyo hamil anak setan, aku juga kayak I don't know what is going on gitu. What about you? Karena kita nontonnya bareng nih. Kita nonton di satu bioskop, studio yang sama malah. Di satu bioskop yang terkenal horor. Karena emang bioskopnya tua banget di Blok M kan. Betul. Kayak layoutnya masih layout yang zaman masih 21 gitu, masih belum XX1 gitu. Betul. Dan itu udah membangun sebuah atmosfer yang kita harapnya akan bikin kita jadi agak sedikit adalah kengerian gitu. But it didn't work. Gak berhasil dia. Okay, now tell me about your opinion. Kenapa menurut kamu this is not working? Tapi catatan adalah kamu emang gak suka exorcism kan? Jadi mungkin kamu ada skeptical di situ sedikit. Kamu ada kayak ya emang dari awal tuh gue tahu ini gak kayak gitu mungkin. Yeah. So okay, explain your POV. Kalau pada saat nonton Dark Nuns ini ekspektasi aku kayak
kayaknya aku gak akan suka deh. Aku bener-bener simpen dulu di kantong pada saat itu. Jadi aku berangkat pengen lihat Song Hye Kyo ngerjain project ini, udah gitu. Right. Dan mbaknya belum siap. Aduh maaf banget. Menurut aku dia mungkin entah itu. Dia yang paling senior di industri ini. Iya kan, kayak Song Hye Kyo kayaknya harus nelpon aku dulu gitu. Bro, that's not what I meant. Tapi ya kayak dia, aku bingung nih. Pada saat itu aku bingung, bener kata kamu, banyak pertanyaan ini mau dibawa kemana sih. Dan Song Hye Kyo juga kayak bingung ngejalaninnya. Entah mungkin kurang approach, kurang banyak waktu yang dia miliki untuk mendalami peran ini. Atau mungkin peran ini kamu juga pernah nyebutin ini bener-bener setelah nonton, kayaknya beberapa hari setelah nonton kamu bilang kayaknya ini tuh film untuk laki-laki male lead yang ternyata ya udah buat Song Hye Kyo aja, jadinya nggak kena gitu ya. Terus buddies adventure yang memang ini tuh another Sherlock John Watson rendition tapi juga nggak kena gitu. Jadi karena serba nggak kenanya itu kita nggak ngerasa ini pijakannya filmnya apa gitu, ngamang, nggak takut, nggak sedih, padahal kan harusnya goalnya film ini tuh bikin kita ngenes di mana ya the hero dies, the hero sacrifice gitu, sebesar itu untuk menyelamatkan satu orang anak aja. Yang padahal nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya apapun sama dia, nggak ada hubungan darah dan segala macam gitu. Betul, ini cuma pure humanity-nya dia aja sebenarnya. Betul. Dan kita kan terakhir nonton Song Hye Kyo itu kalau nggak salah, aku sih ya secara pribadi jadi Dong Eun di The Glory. Wow, everybody knows. Dia berhasil sekali memerankan traumatized, well planned karakter yang memang siap untuk membalas dendam gitu. Di sini tuh gak ada setengahnya persiapan Dong Eun kayaknya, aku ngerasanya gitu. Kayak aduh, padahal ini antisipasinya tinggi banget dan aku juga sangat ngikutin. Dan kita udah denger, aku kayaknya di-spill sama kamu tuh dari zaman The Glory, ini next projectnya si Song Hye Kyo akan ini loh, ini. Kayaknya dia lagi mencari project yang memang berbeda banget dan pengennya ke arah yang dark gitu. Right. Cuman kurang tepat aja mungkin ya. Let's see her next take on it. Tapi kalau yang ini aku nggak suka. Mungkin kayak Lee Ji-nook itu berperan besar sih di sini untuk bikin kita nggak suka. Tapi let's talk about it more. Kita tuh ada Instagram loh. @podcastngedrakor. @podcastngedrakor. About Lee Ji-nook, tapi secara story aku kurang klik sih Kak. Kayak 2 jam kan, sekitar 2 jam lah ya movie-nya. 2 jam itu tuh kerasa ya can I get my 2 hours back gitu. Nggak klik itu, to the point. Aku sih nggak ngantuk sih, cuman kayaknya karena aku terus berharap setiap 5 menit, every minute I was like looking for sekarang kali. Yeah. And that expectation didn't come. Nggak terbayar ya. Nggak kebayar terus akhirnya. Dan setelah filmnya selesai pun gak ada efek puas, gak ada perasaan yang kayak even takut pun juga enggak gitu. Maksudnya kayak yang aku suka dari film-film bertema exorcism itu adalah sebenarnya elemen dari kejutan yang akan ditampilkan sama si iblisnya, sama kayak the chaos. Iya bener, the chaos. Ini yang film ini gak punya gak sih? Iya, ketika aku kita setuju. Ngelihat si suster-suster itu mengusir setan dari tubuhnya si anak ini kan. Itu adegan-adegan yang udah sering kita lihat. Terus apa? Kita kan terus bertanya gitu ya. Seperti ini, kejang-kejang, didoain kejang-kejang. Terus apa? Ya kan? Dan itu it went for too long. Jadi terus berkali-kali dan kayak nggak ada klimaksnya. Nggak ada klimaksnya, setiap kali adegan itu muncul itu tuh nggak ada klimaksnya. Dan aku merasa iblisnya ini tuh terlalu pintar menurut aku. Terlalu advance ya. Terlalu pintar dan terlalu hebat. Itu yang membuat dia jadi lebih unggul daripada manusia-manusia yang ada di sini jadinya. Kayak sometimes kalau misalkan karakter iblisnya bisa mengungguli, sebutlah kayak ayat-ayat suci yang dibacakan oleh si pengusir setan, kadang-kadang itu bisa jadi twist yang anjir gitu. Karena aku ingat waktu nonton The Conjuring 2, aku suka banget adegan ketika di dalam satu ruangan itu si anak pemeran utamanya yang kesurupan itu pokoknya udah mulai disiksa sama si iblis ini. Dan orang tua dia tahu, ibu dia tahu kalau si anak ini nih dirasuki sensitif sama
dunia gaib gitu, makhluk gaib. Jadi di kamarnya itu udah dipasang-pasangin tuh semua aksesori-aksesori agama kan, ada salib-salib segala macam gitu. Dan melanjutkan dari tadi yang aku bilang iblisnya lebih kuat itu, kayak momen itu jadi unforgettable karena dia tuh kayak si iblisnya saking kuatnya dia bisa ngebalikin semua salib-salib yang ada di ruangan itu gitu. Jadi kan kayak, dan itu secara audionya mendukung, shot kameranya sangat mendukung gitu. Terus kayak di Munafik misalnya, even film se-Munafik yang menurut aku kayaknya ini nggak bisa dibandingin sama even horror Thailand gitu menurut aku ya. Dari segi budget pun mungkin jauh ya. Jadi dari segi budget pun jauh, tapi mereka bisa menggunakan budget yang kecil itu untuk ngasih cerita yang efektif gitu, yang sangat relatable, karena film itu adalah film Malaysia, jadi masih dekat sama kita sebagai orang Indonesia, terutama yang Muslim gitu. Tapi even that simple shot ataupun kayak tadi aku bilang, kayak ketika lo mau menggambarkan seiblis ini lebih kuat daripada manusianya, Munafik tuh lebih berhasil menurut aku. Betul. Ingat gak entitas yang kamu ceritakan dan kamu tuh suka banget yang di Medium? The Medium. Yes. Dimana kamu sampai kayak patah hati karena entitas yang ibaratnya orang ini mencoba untuk melawan gitu, untuk usir, tapi dia sangat hebat dan sangat powerful lah ya, sampai bisa ibaratnya mengalahkan Tuhannya mereka gitu. Itu kan efektif ya. Bener. Nah di sini itu walaupun iblisnya dari awal kita tahu ini bukan iblis kaleng-kaleng gitu ya. Gitu. Karena tapi, ini dia bahkan punya waktu untuk menceritakan 2000 tahun sejarah. Sejarah dia itu sangat meticulous dan sangat he is a scholar I think. Iya betul. Iblisnya tuh di dunia periblisan dia tuh scholar, betul. Aku yakin. Karena dia tahu kayak tahun segini gue harus muncul lagi. Betul. Ntar tiba-tiba ada fase gue menghilang, ntar tiba-tiba gue muncul lagi. Ada logis yang bekerja di sana. Terus tapi ngamang kekuatannya itu, kayak semua hal tentang film ini tuh tanggung. Jadinya si kekuatan iblis itunya pun jadi nggak. Iya, dia overpowering si para pengusir setan ini, si biarawati ini. Tapi again tidak ada impact yang bikin kita yes atau oh Allah atau sayang banget, aduh aku sakit hati dengarnya. Enggak. Bahkan ketika kemanusiaannya si karakternya Song Hye Kyo, si Junia, rasa kemanusiaannya itu yang mengalahkan sebenarnya si keiblisan ini, itu pun gak membuat aku jadi kayak merasa kayak kita tuh manusia dan kita masih bisa ibaratnya lebih unggul daripada si iblis, ngerti gak sih? Kayak even tapi that twist juga gak kerasa berhasilnya gitu. Human itu pun bahkan gak membuat aku lega, gak membuat aku kayak happy bahwa ternyata sekuat apapun iblis yang kita hadapi, sebenarnya kita sebagai manusia itu adalah kekuatan tertinggi. Sebenarnya kan itu yang ingin disampaikan. Iya benar. Kan? Tapi itu pun juga nggak sampai ke aku, aku merasa nggak memberikan aku kayak wah untung gue masih jadi manusia ya, kayak gitu loh maksudnya. Tadi kata yang kamu sebutkan, satu kata itu tepat banget. Ini film tuh nggak efektif, entah dari mungkin plot, entah dari pendalaman karakter atau. Tapi ada satu sih shot yang aku suka banget dan lumayan memorable sampai sekarang. Kalau aku nyebutin Dark Nuns gimana, itu yang aku ingat, yaitu pas Suster Michaela dibisikin orang yang sudah mati dan dia baru ngerasa ini loh, this is my power. That's the only jump scare. That's the only jump scare dan itu efektif dan aku ngerasanya takut. Nah that for 2 seconds probably that was so good. Shotnya juga bagus. Aku ngerasa itu mendekati Exuma but not quiet gitu. I don't really want to compare this with Exuma karena kayak I'm not trying to compare the whole movie. Ya, soalnya kayak aku merasa the whole campaign for this Dark Nuns tuh kayak overshadowed by Exuma gitu loh. Kayak mereka merilisnya di awal tahun dengan promo-promo yang kayaknya ingin mengulang kesuksesan Exuma gitu. Tapi but the story is just enggak. Dan instead of being horror, aku malah mungkin, tapi memang aku now I think about it ya, mungkin memang ini tujuan film ini dibuat. Mungkin memang horornya itu bukan karena iblis itu mengerikan atau gimana, tapi horornya itu adalah bagaimana ketika sebuah institusi itu terlalu banyak dipegang oleh laki-laki. Mungkin horornya itu yang ingin toxic disampaikan. Masculinity ketika diperangi oleh 2 wanita yang ibaratnya
tidak sebanding lah posisinya dengan orang-orang yang ngatur institusi ini gitu. Kalau kita mau ngelihat konteks negaranya secara besar gitu ya, kan kayak senioritas di Korea itu kan sangat-sangat dijunjung tinggi sekali gitu. Dan di Darkness ini tuh kayak trauma code versi biarawati gitu, karena si karakternya Song Hye Kyo si Junia kan dia adalah, ya sebutlah dia bukan lulusan dari gereja terkenal atau institusi yang paling hits atau gimana gitu, dan dia pun punya image yang jelek gitu ya sebagai dark nuns gitu, maksudnya sebagai dark nun gitu. Dan di sini dia menghadapi para petinggi-petinggi di gereja yang Angela aku tuh kayak the only thing that make me speechless, that kind of horror gitu, bahwa ternyata manusia tuh jauh lebih mengerikan daripada iblis sekalipun gitu, dari setelah bahkan ketika corrupted sistemnya yang bikin itu menakutkan sebenarnya mah. Padahal kan ini kita ngomongin tentang nyawa orang ya kan, yang sebenarnya mah ayolah tolong aja dengan cara apapun. Kalau aku ngerti gimana kamu tadi ngasih comparison with the trauma code karena sama-sama orang-orang ini defying gravity gitu ya, melawan sistem yang sudah bobrok gitu ya kan, sama si cowok-cowok ini juga aduh gitu. Iya, masalahnya tapi makin haduh tuh karena kayak mereka, yang pertama mereka laki-laki yang merasa mereka punya power terhadap dua perempuan yang mau being rebellious gitu. Terus mereka juga ini too personal sebenarnya, tapi mereka juga mengatasnamakan agama gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak double toxic gitu, padahal sebenarnya double toxicity yang jadinya menciptakan double standard ya kan? Yes, ya itu. Dan malah jadi kayak aku nonton ini nggak dapat horornya, malah dapat kayak is this sebenarnya ini pesannya mungkin politik ya kali. Ini emang film politik kali, bukan film horor kali, aku pikirnya. Tapi sih pada gitu. saat di ujung mereka menunjukkan oke lah let's give it a try gitu kan, mereka ujungnya mau sedikit membantu. Itu juga terlihat abrupt banget gitu. Kenapa sih karakter Lee Jin-wook si Pak Paul itu Paulo si Paulo itu tuh para rugu jadinya kayak you are so like, di sana kan dia posisinya sebagai dokter yang dan juga Pak father itu seperti bapak pastor yang sangat dihormati yang paling logis sudah gitu. Paling logis yang sangat lah, dari awal juga dia selalu bilang I don't believe in this. Kita tuh pakainya cara medis, kita tuh pakainya dia selalu berusaha untuk mengembalikan semua hal supranatural itu ke science gitu. Betul. Ketika dia on board di ujung, si Eta agak babi bu dulu gitu kayak and it's so stupid. So stupid. Kayak aku merasa kalau kita ngomongin trauma code ya, aku merasa ini juga yang belum sempat aku masukin ke episode yang kemarin karena kita terlalu banyak ngomongnya, terlalu bersemangat gitu. Aku merasa semua karakter di trauma code itu tahu kapasitas mereka tuh berdiri di tingkat kecerdasan yang mana, tingkat kepintaran yang seberapa gitu. Maksud gue, kalau misalkan lo udah bekerja sebagai residen rumah sakit, lo tuh udah pinter. Lo nggak mungkin bodoh gitu. Makanya Han Yurim tuh bisa disuruh terjun langsung ke lapangan dan melakukan apa yang semua yang Baek Kang Hyuk bisa, karena basically emang dia dokter yang dia emang pintar, dia emang capable gitu. Semuanya tuh bisa on call. Bisa. Makanya tapi mereka judulnya juga Heroes on Call. Tapi mereka nggak mau aja karena mereka merasa kayak enggak, ini bukan tugas gue. Enggak, gue udah senior sekarang. Ini mendingan suruh aja residen yang datang gitu. Tapi sebenarnya mereka jadi bisa. Toxicity-nya tuh lebih ke trait-nya mereka. Jadi personality mereka yang udah terbawa arus gitu. Mereka merasa kayak enggak, ini bukan tugas. Ini udah merasa punya privilege gitu untuk bisa menolak pekerjaan gitu. Bukan kan. Karena nggak bisa. Nah, sementara si Lee Jin-wook ini dia juga ini nggak bisa kalem banget. Bentar, aku mau ngakak dulu. Pas dia datang kan, dia tuh cuma datang to officiate the ritual, untuk kayak mengesahkan ya, oke silakan mulai ritual. Peran lo apa? Dia gak ngapa-ngapain. Lo ngapain? Dia gak ngapa-ngapain. Kayak dia tidak konsisten diceritakan sebagai orang yang sangat scientific, sangat pintar, sangat cerdas. Dia tuh gak konsisten. Maksudnya kayak harusnya kalau emang mau dari awal harusnya cerita ini ditulis, karakter arc dia harusnya ditulis ketika dia setuju dengan itu, dia menemukan ada sisi logis dari semuanya. Tapi gitu. Ini enggak kerasa patah kan? Patah, jadi kayak patah banget. Logis. Oke deh, gue nyerah gitu. Dan enggak ada alasannya. Cuma kayak
bentar lagi filmnya udah mau habis nih. Udah waktunya karakter ini berubah gitu. Karakter ini ayo kita ubah. Sedangkan di press con-nya mereka atau di promosi itu Lee Jin Wook kan selalu ikut ya, selalu bertiga gitu. So it makes us believe that the three of them are equally important kan. Bro doesn't do shit. Nah itu gak bisa. Aku itu jangan di-cut tolong. Aduh. Kayak Let's say it in the demure way. Bro doesn't do shit. He doesn't do shit, man. Like He doesn't know shit. Aku nggak ngerti kenapa sutradara ini setuju untuk kenapa produser itu approve naskah ini. Kenapa ketika syutingnya selesai mereka nggak yang kayak let's retake, let's redo dan segala macam. Duitnya mungkin habis segala macam, tapi kayak ini tuh iya, apakah mereka ketika nge-review segala macam merasa puas? Iya, ngerti gak? Ini tuh nih, wait, let me just spill a little bit tea. Pali spill the tea. Aku pernah bekerja di sebuah movie production company dan aku tahu atmosfer yang ada di ruang meeting ketika seorang produser tahu filmnya jelek. Tapi karena dia produser, dia harus tahu dong bagaimana cara ngejual film ini dan segala macam. Produser Darkness ini melakukannya. Dia Song Hye Kyo disuruh tampil di YouTube, sementara dia nggak pernah sebelumnya tampil di YouTube. Ke acara YouTube sama sekali dia nggak pernah. Dia disuruh tampil ke YouTube. Orang yang tiga itu datang ke press con segala macam lalala gitu kan. Oh film ini dijual ke 160 negara gitu. Dia berhasil melakukan itu gitu. Tapi itu jadi escape plan bahwa dia tahu film ini tuh jelek. Ngerti gak? Jadi kita gak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan konten film ini. Jadi except for the promotion. Itu. Dan mereka sangat melakukan itu dengan baik. They did it so well. Did so well gitu. Tapi ketika It's Squid Game all over again. I mean, ketika mereka meeting itu kayak ketika mereka approve ceritanya, ketika mereka kayak ngelihat the first screen yang tampil Lee Jin Wook tuh kayak gini, terus adegan terakhir yang di syuting kayak gini, kayak aku sih mungkin mikir kayaknya emang si produser film ini duitnya habis sih buat ngebayar kayaknya iya deh. Kayak habis jadi they cannot afford to retake any scene atau nambahin or gitu ya. Even kayak having more than one angle kamera di adegan terakhir, adegan kesurupan terakhir yang harusnya jadi klimaks banget, itu cuma 1-2 angle men. Iya, kayak nggak ada sama sekali efek apapun, ngerti nggak? Yang mungkin itu ya yang bikin kayak terasa lama dan draggy. Iya. That's the word. Karena the movie feels so draggy. Beda ceritanya sama filmnya Tom Hanks yang emang dari awal dibikin satu angle doang gitu, karena emang ya creative visionnya itu gitu. Tapi kan ini nggak gitu. Itu bukan stylistic choice yang dibuat karena oke, 2 angle akan lebih efektif, bukan ya? Enggak. Tapi karena kehabisan duit. Kehabisan duit. Aku merasa kayak gitu. Kayak bahkan nggak ngasih efek apapun. Soundnya juga nggak gimana-gimana. Selain dari yang adegan yang tadi kamu sebutin itu gitu. Jadi kayak why? Yeah. Why they even release this movie gitu? Aku pikir kayak Is it just to give Song Hye Kyo, you know, a debut in dark world, atau ya udahlah just for the sake of rilisin aja lah sayang. Atau mungkin karena mereka yakin film ini akan laku karena Song Hye Kyo. Karena mungkin aku nih ya, kalau aku jadi produsernya gitu ya, kayak ya dia ini jelek kok, tapi Song Hye Kyo yang main nih gitu. At least kita dapat modal balik aja, udah nggak apa-apa sebenarnya. But you're dumping like you look down on your audience then. Iya sih. Tapi pada akhirnya emang mau nggak mau nggak sih jadi kayak gitu. Karena mereka udah gak punya pilihan lain gitu. Apakah itu juga consideration yang diambil sama Hanung Bramantyo dan produsernya untuk ngerilisin Trinil? Kalau itu kayak kenapa dirilisin? Itu kan maksudnya udah beyond belief ya. Nah, kenapa dirilisin sengecek itu loh ke penonton lo gitu loh. Iya, betul sih. It's like it's so offensive in a way watching that. Betul. Dan ini juga aku merasa ini bisa jadi satu hal yang ofensif buat industri film di Korea menurut aku, karena kayak promosi yang terlalu masif menghasilkan jumlah penonton yang sangat mediocre gitu. Maksudnya kalau mau kita bandingkan dengan film yang dirilis tahun 2014, ini kan terutama ke genre horror ya, terutama Exhuma gitu specifically. 2024. Oh 2024. Exhuma specifically
Ini kan Exuma tuh kan 11 juta penontonnya. Ini kan cuma 1,2 1,3 juta penontonnya, kan jauh ya, cuman kayak jauh banget gitu. Nggak sampai 10%-nya ya. Betul. Kayak tapi mereka udah balik modal. Mereka udah balik modal karena mereka kayak punya ada threshold kayaknya 1,2 atau 1,3 threshold 1,3 juta untuk sekedar balik modal aja. Dan setelah mereka dapat threshold itu, udah filmnya nggak dibahas lagi, nggak ada pemberitaan follow up segala macam, udah nggak ada lagi. Tapi kabar baiknya adalah film ini dapat untung dari pemutaran di luar negeri. Di Indonesia 1 juta penonton. Film Indonesia yang 1 juta penonton itu juga nggak banyak. Tapi kalau udah ada film Korea yang 1 juta penonton, that's huge. Itu banyak banget duitnya. Jadi aku merasa itu tadi yang aku bilang, kayak produsernya berhasil untuk membuat mengembalikan nih semua uang yang dia keluarkan untuk film ini ya dengan promosi itu, dengan nyuruh Song Hye Kyo tampil di YouTube dan segala macam, karena mereka tahu filmnya ternyata nggak sebagus itu. Iya, tapi kayak kasihan ke aktor-aktor yang memang they believe in good performance gitu ya. Iya. Bagi mereka tahu kayak yang mereka promosikan. I'm not talking about him. Iya. Pali-pali spill the tea. Aku tahu nih ya, yang gue jual ini hal yang tidak akan memuaskan para penonton gitu, tapi they have to do it anyway because it's like mereka dikontrak dan segala macam. Ada kontraknya, ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Aku jadi ternyata jadi aktor tuh susah ya. Iya, itu yang pada akhirnya aku adore dari Song Hye Kyo, terlepas dari bagaimana performance dia di film ini sih ya. Maksudnya kalau kita mau nyambung ke omongan tamu yang tadi yang bilang kayaknya Song Hye Kyo gak siap. Dan juga kayak misalkan dia juga sebenarnya tahu film ini tuh gak bagus-bagus banget juga, tapi dia masih mau mempromosikannya gitu loh. Maksudnya karena ada loh kasus-kasus di mana ketika aktris tuh gak mau sama sekali buat promosi karena tahu ini gak bakal works filmnya gitu, karena daripada gue capek-capek gitu kan. Dan itu salah satu hal yang aku bisa apresiasi dari banyak sih, gak cuma Song Hye Kyo aja sebenarnya. Kayak well, it's work gitu ya. This is what I have to do. Benar. Jadi mereka at least mereka melakukan tugas mereka sesuai kontrak dan that's it. Cuman kan kadang-kadang kita susah buat menemukan boundaries itu sebagai penonton kan. Kadang-kadang aku pun walaupun udah lama kerja di media juga, kayak selalu punya kekecewaan ketika misalnya aku lagi interview siapa, terus aku tidak mendapatkan apa yang aku harapkan dari interview itu gitu misalnya. Jadi kadang-kadang aku yang sebagai fans dalam tanda kutip merasa kayak dikecewakan gitu, kayak ternyata dia gak seseru itu loh ternyata. Padahal kan sebenarnya dalam konteks pekerjaan dia sudah melakukan tugasnya dia kan. Dia sudah melakukan kewajibannya dia sebagai orang yang diwawancara gitu. Dan terlepas dari bagaimana bagus atau tidaknya jawaban dia, ya itu mah urusan nanti aja. Yang penting tanggung jawab gue udah selesai gitu. Kadang-kadang batas itu suka kabur di antara aku dengan profesional, terus dengan aku sebagai fans, aku sebagai penonton, dan melihat dia sebagai narasumber atau dia sebagai aktris gitu misalnya. Iya benar kata kamu tadi, yang it's amazing to see Song Hye Kyo atau yang terlibat di sana gitu ya, tetap they go for it gitu kan. Padahal kan mereka juga ya manusia dengan kompleksitasnya yang when aku secara personal kalau misalkan ada masalah banyak, maybe itu akan terlihat ya di performa aku ketika ngajar atau ketika ngomong atau apa gitu. But they don't have like permission for that. Some of them actually choose to okay lah, ayo kita tuntaskan aja ini kerjaan kita, let's keep it professional. Ya terserah nanti mah. Iya, dan ketika Song Hye Kyo datang muncul di YouTube buat ngomongin film ini pun juga dia nggak terlalu banyak ngebahas tentang filmnya sih jujur. Dia cuma iya bener. Dia cuman muncul, cuman bilang bahwa dia akan punya film baru, tapi dia nggak banyak kok bahas tentang film itu. Iya, tidak terlalu banyak penjelasan tentang filmnya. Jadi nggak mempromosikan ceritanya, tapi dia mempromosikan bahwa nih my movie is coming, judulnya ini gitu. Or even like kayak funny behind the scene stories, atau kayak misalkan what the most challenging thing, yang basic question yang kalau misalkan di film-film lain atau di drama-drama lain tuh pasti ditanyain sama orang gitu. Bener kayak misalkan still cut-nya si Kim Go Eun yang ketika dia ngebabi itu apa? Ngebabi apa tuh? Ya waktu ritual itu kan banyak banget tuh di spill di mana-mana untuk ngejual bahwa ini loh behind the scene-nya memang gitu kan. All out-nya si Mbak Go Eun untuk meranin ini tuh segininya tuh kayak dijual banget. Nah ini tuh nggak ada ya. Tapi emang itu bagus. Itu
Well, kita emang gak usah ngomongin lagi tentang try to compare Kim Go Eun sama Song Hye Kyo, tapi emang itu bagus dan semua yang Exuma lakukan nggak 1% pun bisa dilakukan oleh film ini menurut aku. Not even like sayang jadinya gak sih? Menyebut film ini sebagai film horor aja udah malu sebenarnya karena it's not even scary. Like what the hell? This is so funny. Dan aku mau nyambung tadi sama kamu sempat nyebut, aku pernah bilang bahwa film ini adalah terasa seperti naskah yang ditulis untuk karakter cowok tapi yang dibuat dipaksain cewek, jadi cewek. Dan itu adalah kesan pertama yang aku tangkap ketika para pria-pria itu udah muncul, pria-pria gereja itu udah muncul. Karena kalau misalnya di situ karakter Song Hye Kyo itu cowok yang mainin, pasti dinamikanya akan jadi beda. Sementara di sini kayak aku sedih ngelihat Song Hye Kyo harus berhadapan dengan pria-pria itu. Bener. Dia harus direndahkan dan segala macam. Aku sangat merasa kayak naas terus kayak haruskah sejauh ini gitu? Haruskah? That's the horror. Iya, haruskah menyedihkan ini hidup sebagai seorang perempuan yang mau melakukan sesuatu hal yang benar dan menghadapi para pria-pria yang korup gitu. Karena kalau misalkan Kang Dong Won yang ditampilkan lagi di situ dan dia berhadapan dengan orang-orang itu, dia pasti akan punya takes yang berbeda sama situasinya gitu kan. Dan menurut aku itu justru akan jauh lebih menarik karena aku sebagai Song Hye Kyo ketika aku datang ke orang-orang itu dan minta permission, aku merasa kayak no, itu tuh nggak perlu sebenarnya karena you are the Dark Nun gitu. Just do whatever you want. Harusnya kan kayak gitu. Bener. Kenapa film ini harus menampilkan dia sebagai biarawati yang udah punya track record buruk di mata laki-laki ini, semua buruk, dibully sama cowok-cowok ini. Kenapa harus ada tampilan itu? Iya benar-benar harus dilihat kayak menghamba dan tanda kutip terus gitu loh. Just eat gaff aja dari awal. Dari kan awal bukannya gitu dari awal aja. juga dia harusnya begitu itu ya. Aku nggak suka banget kayak berasa sekali kayak kayaknya emang ini mereka ganti pemeran tanpa berusaha untuk menulis atau menyesuaikan apa yang harusnya. Oh kalau cowok tuh gini loh responsnya, harusnya kalau cewek itu begini loh situasinya. Karena di adegan itu kayak itu menurut aku pribadi, even aku bukan perempuan gitu ya, itu sangat merendahkan banget. Iya benar kata kamu, ketika ini dikasih ke peran utama cowok, itu akan membangun tensi. Kalau ini dikasihnya seperti yang sekarang yang kita tonton, jadinya naas, ngenes, hampir kayak melecehkan malah rasanya. Iya kayak excuse me. Iya kayak gitu. Kenapa lo harus bikin cerita seorang biarawati memohon ke atasannya dia gitu kayak, dan menampilkannya secara sangat kuno menurut aku. Kayak I think that's why this movie buat aku masuk kategori jelek itu gara-gara itu sebenarnya. Kayak atau mungkin boleh lah itu ditampilkan tapi ujungnya ada pembayaran atas kejadian itu, ngerti nggak? Kayak misalkan there is a doom for this. Kalau misalkan emang kita emang mau memperlihatkan toxic masculinity atau patriarki sistem yang memang corrupt, dan nanti mereka akan dapat bayarannya kok, ganjarannya. Ini enggak. Jadi they keep winning, she keeps on losing. Lee Jin-woo keeps on gak jelasin, I don't know, being stupid. Gitu. Nah itu jadi jadi oh my God, sesuatu yang terjadi tuh nggak ada. Ini kan movie ya, it's not really like reality. You have to make things harus everything has to worth showing. Semuanya tuh harus ini tuh kita nampilin ini ada alasannya. Nanti juga kamu akan lihat. So it has to make sense. Harus apa sih make sense bahasa Indonesianya? Astagfirullahaladzim. Cut ya. Harus masuk akal gitu. Jadi ini dimunculin just for the sake of bikin kita marah udah. Tapi mungkin itu maksudnya. Itu maksudnya. Anyway, yang penting pada akhirnya film ini tayang balik modal, dan kalau memang itu cita-cita si produser dan they did it, accomplished. Udah sebuah proyek yang akan easily forgotten, bukan sesuatu yang akan dikenang. Dan aku harus menyebutkan ini untuk terakhir kalinya, I don't really like when they berusaha untuk nyambungin cerita pertama dan cerita kedua, tapi dengan menjadikan Kang Dong Won sebagai the last man standing, ngerti gak sih? Kayak ternyata the next story gue yang bakal megang kasus ini dan gue yang akan nge-lead instead of si
Mikaela. Karena padahal yang ngikutin perjalanan Junia itu adalah Mikaela. Yang the true hero in the story sebenarnya Mikaela kan, karena dia yang tolong pergi ke situ, dia yang pergi ke situ. Kalau nggak ada Mikaela, Junia akan doom, udah nggak berhasil kan sebenarnya. Tapi mereka bahkan tidak membuat Mikaela sebagai sosok yang heroik pada akhirnya. Atau yang udah dia lakukan tuh akan terasa rewarding terasa pantas nih aku melakukan perjalanan ini bersama suster Junia gitu. Karena aku akan dapetin posisi atau pengakuan atau apalah gitu ya. But then that's consistency. That's consistency of being toxic sih. Yeah, this toxicity in this movie. Tahu siapa? Ya, kelebihan syllables. What is this again? Toxicity? No, that's not the word. Toxicity? No. Yeah, the amount of toxicness. Yeah, benar. The abundance of toxic situation of this movie itu emang itu konsisten, emang bikin karakter perempuan naas aja kita. I don't really like this. Tapi kalau nanti misalkan tayang di streaming service, buktikan. Go check it out. Silakan ditonton, kasih tahu kita bagaimana pendapat kalian, karena mungkin kita banyak yang kelewat karena tadi dia ngantuk kan. Karena ngantuk. I'm not really like, aku bukan nonton saat ngantuk, aku ngantuk karena ceritanya. Iya. That's two different things. True. Sorry, okay. Jadi, someone is so defensive right now. Katanya mau demior gimana sih? Gak bisa. Karena aku disalahkan. Aku gak bisa disalahkan. Aku terlalu benar. Aku adalah laki-laki toksik di Darkroom. Aku selalu benar. In this room you are the Ijinok. No, but benar, buktikan sendiri and let us know what you think. Kasih tahu kita, karena temanku bilang kayak enggak, ini tuh enggak jelek Ron, ini tuh biasa aja. Tapi untuk hal yang biasa aja harusnya aku tidak bereaksi sekeras ini, ngerti enggak? Kalau misalkan enggak. Kalau misalkan tontonannya itu biasa aja, responsnya adalah ini emosi soalnya. Iya benar. Dan kalau biasa aja bahkan kita mungkin gak akan mau nge-review bahkan. Exactly. Just forget it. Ini kayaknya it has to be talked about. It has to be talked about karena itu tadi kayak this Korean man need to stop bikin cerita yang degrading women. Kayak I hate it so much. Yeah, like yay for women. Like 2025 man. I know.